Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, pertemuan kita saat ini adalah gangguan pada sistem reproduksi, ya. Jadi ini akan membahas tentang apa saja sih penyakit ataupun gangguan yang menyerang pada sistem reproduksi kita, baik pada laki-laki maupun pada perempuan. Nah, mungkin ini yang populer pastinya udah tahu ya, yaitu AIDS. Nah, AIDS ini disebabkan oleh HIV. Nah, Bintang tahu nggak kepanjangan dari HIV? Nah, ini sebenarnya udah masuk sesi tanya jawab ya, karena yang hadir cuma Bintang. Oke, kalau Bintang bisa jawab, poinnya buat Bintang ini. Nah, oke. Silakan, Bintang tahu nggak kira-kira kepanjangan daripada HIV? Yo, silakan. Kepanjangan dari HIV. Human Immunodeficiency Virus. Ya, betul. Human Immunodeficiency Virus ya. Jadi memang virus ya kalau di bahasa Indonesia kan. Jadi kalau kalian nanti melihat tanda V, sebenarnya itu artinya adalah virus, kepanjangan daripada virus ya. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh pada manusia. Oke ya. Nah, sebenarnya kalau udah sistem kekebalan tubuh yang diserang, bagaimana akibatnya? Nah, Bintang tahu nggak kira-kira sistem kekebalan tubuh manusia ini letaknya di mana? Oke, udah tahu? Di manakah letak sistem kekebalan tubuh pada manusia? Oke, silakan. Tahu nggak di mana sih letak sistem kekebalan tubuh pada manusia yang diserang oleh HIV? Nah, ini masuk pelajaran kelas 8 ini. Oke, saya beri kata kunci. Ini adalah bagian dari peredaran darah. Yuk, di mana tepatnya? Lenjar timus. Bukan. Yuk, pada sistem peredaran darah pada manusia, tepatnya di mana? Oke. Silakan. Yuk. Tahu di manakah letak daripada sistem kekebalan tubuh pada manusia? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu. Oke, ada yang tahu? Di manakah letak sistem kekebalan tubuh pada manusia sebenarnya yang diserang di sini ya? Oke, pada sistem peredaran darah. Di mana? Oke, ini udah masuk tanya jawab. Yang baru hadir dia juga bisa mulai menjawab. Oke, silakan. Jadi pertanyaannya, di manakah letak sistem kekebalan tubuh pada manusia, yaitu di bagian sistem peredaran darah yang mana? Yuk. Oke. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, ya. Jadi di sini yang diserang itu adalah sel darah putih, ya. Jadi yang diserang di sini adalah sel darah putih, ya. Saya ulang lagi, yang diserang pada HIV di sini adalah sel darah putih, di mana ini nanti sel darah putihnya yang diserang. Kalau kita mempelajari lagi bagian darah ya pada materi kelas 8 ya sistem peredaran darah. Jadi sel darah putih ini memiliki fungsi sebagai sistem kekebalan tubuh atau sistem pertahanan tubuh. Nah, ini kalau ibaratnya perang, ini ada jenderalnya yang biasa kita kenal dengan sel T. Ya, dalam bahasa Inggris helper T cell ya. Jadi ada sel T. Di mana sel T ini memiliki fungsi untuk memberi perintah pada sel darah putih lain untuk menyerang virus, bakteri ataupun kuman yang masuk ke dalam tubuh. Nah, HIV ini cukup cerdas. Jadi ketika dia masuk, dia mampu berduplikasi ya, menduplikasi dan bisa mampu menyamar sehingga ketika dia masuk ke dalam sistem peredaran darah kita ya,
sel darah putih kita tidak bisa mengenali bahwa itu adalah makhluk asing yang harus diserang. Nah, jadi dia bisa menyamar dengan cukup bagus ya, dia cukup cerdas ya. Kemudian dia akan menyerang pada sel T, dilumpuhkan, sehingga otomatis kalau sel T-nya sudah dilumpuhkan tidak bisa memberi perintah pada sel darah putih lain, otomatis sel darah putihnya sudah tidak dapat berfungsi lagi sebagai sistem kekebalan tubuh manusia. Ya, bisa dibayangkan kalau sistem kekebalan tubuh manusia ini sudah lumpuh, ya, berarti dia akan mudah untuk diserang penyakit apa saja. Termasuk yang paling mudah itu adalah yang pertama adalah flu. Nah, ya. Jadi di sini AIDS ya diserang oleh HIV ya. AIDS sendiri adalah kepanjangan dari penyakit ya karena lemah dalam hal sistem kekebalan tubuh pada manusia. Nah, oke. Di sini pengidap AIDS mudah sekali terserang penyakit yang berbahaya ya. Dan ini yang diserang adalah sel darah putih seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga sistem kekebalan tubuh kita berkurang. Nah, kalian ada yang pernah baca bukunya Harun Yahya? Di situ ada dituliskan ya bahwa ada seorang bayi yang terlahir tanpa adanya sistem kekebalan tubuh. Akhirnya, jadi dia tidak memiliki sel darah putih, akhirnya dia dibesarkan dalam suatu ruangan khusus ya. Oke, karena tidak punya sistem kekebalan tubuh berarti dia harus terhindar dari bakteri, kuman, virus. Nah, kalau kalian makan tidak cuci tangan baik-baik saja kan ya? Oke, nggak sampai sakit perut meninggal, nggak sampai ya. Ya, meskipun dalam tangan kalian itu banyak sekali terdapat virus. Nah, kalau seseorang sudah tidak punya sistem kekebalan tubuh, bisa dibayangkan seperti apa? Nah, jadi ceritanya di dalam buku Harun Yahya tersebut penelitiannya, jadi si anak tersebut memang dirawat dalam suatu tempat ya dengan plastik ya, kemudian petugas laboratoriumnya juga memakai pakaian APD yang seperti viral saat-saat ini ya, jadi lengkap, ada face shieldnya, kemudian harus cuci tangan dan lain sebagainya. Ternyata itu hanya bertahan ya, si bayi tersebut hanya bertahan sampai usia 4 tahun, setelah itu dia meninggal. Nah, jadi tidak bisa bertahan lama. Nah, paling mudahnya penderita AIDS yang mudah pertama kali gejalanya apa? Pastinya flu. Mengapa saya katakan demikian? Karena virus flu itu paling mudah sekali menyebar. Jadi kalau dalam anggota keluarga kalian ada yang terjangkit flu, pilek ya, kemudian bersin, maka mau tidak mau nanti anggota keluarga yang lain itu akan mudah sekali terkena penyakit yang sama ya. Oke, karena virus flu itu cepat sekali menyebar. Kemudian misalkan ya ada lagi virus lain yang masuk, maka sudah kekebalan tubuhnya sudah tidak bisa berfungsi secara normal ya, sudah tidak bisa bekerja. Misalkan ada bakteri ya pada bagian kulit menyerang, otomatis nanti juga kulitnya terkena penyakit tersebut. Kemudian ada yang menyerang bagian hati juga otomatis terkena ya. Jadi mau tidak mau penderita AIDS bisa dibilang karena ini yang menyerang sistem kekebalan tubuh ya, maka bahasa kasarnya ya, mungkin tinggal menunggu waktu saja karena memang tidak ada obatnya, dan masa hidupnya bergantung dari seberapa kuatnya sistem kekebalan tubuh pada orang tersebut. Oke, sebenarnya menularnya seperti apa sih? Kalian boleh banyak bertanya ya di penyakit ini karena memang penyakit ini cukup menarik ya. Nah, penularannya, jadi penularannya tuh tidak yang populer saat ini ya. Jadi penularannya bukan lewat udara, bukan berarti kamu berjabat tangan dengan orang yang menderita AIDS kemudian terkena AIDS, tidak ya. Jadi berpindahnya di sini adalah melalui darah ya, dan melalui kontak seksual. Nah, itu kenapa melalui darah bisa terjadi jika seandainya menggunakan jarum suntik yang sama, ataupun misalkan pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik. Oke, jadi misalkan ada pengguna narkoba yang menggunakan jarum suntik kemudian dipakai oleh yang lain, maka otomatis dia juga bisa terjangkit AIDS jika yang pengguna sebelumnya juga penderita AIDS. Nah, tahun lalu ada pertanyaan bagus ya dari siswa, dia bertanya seperti ini. Bu, bagaimana jika ada seorang penderita AIDS kemudian meninggal, sementara di bagian tubuhnya ada bagian tubuh yang terbuka dan itu mengeluarkan darah? Apakah harus dimandikan dan harus disentuh oleh orang-orang sekitarnya karena khawatirnya takut menular?
Jadi jika ada penderita AIDS ya, kemudian di situ meninggal dan ada bagian darah yang terbuka ya, bagian terluka ya, yang mengeluarkan darah, itu harus didiamkan minimal 4 jam sampai darah itu benar-benar mengering. Nah, sampai seperti itunya ya meninggalnya. Dan biasanya orang yang sudah terjangkit penderita AIDS ya, itu dirawat sendiri oleh penderita AIDS itu sendiri. Oke ya. Jadi apa namanya? Biasanya orang yang terkena penyakit AIDS ini mereka punya kecenderungan tidak mau diperiksa. Dalam artian jika ada pemeriksaan ya, ayo dites kalian menderita AIDS apa tidak, mereka biasanya menolak. Ya, dan mereka lebih suka kalau mereka sudah menderita AIDS, ini kenyataan yang terjadi di lapangan ya, mereka lebih suka untuk mengajak orang lain juga menderita sama dengan dia, sehingga mereka yang sudah teridentifikasi AIDS tidak mungkin melabeli dirinya atau memberitahu pada yang lain bahwa saya sudah menderita AIDS. Biasanya orang yang bekerja di bagian seksual, mereka akan menutupi penyakitnya tersebut ya, dan menginginkan orang lain juga menderita seperti dia. Ya. Oke, jadi kalau gambarnya di sini kalau dilihat gambarnya bisa dilihat tubuhnya kurus kering, ini masih mending ya, bagus ya. Bahkan ada yang lebih parah ya. Jadi di seluruh tubuhnya itu ada penyakit kulit, bahkan ada sampai keluar belatung dan lain sebagainya ya. Jadi memang karena ketika ada apa namanya? Bakteri, kuman yang menyerang kulitnya, maka otomatis dia sudah tidak punya kekebalan tubuh lagi. Ya, dan yang mengobatinya juga orang yang menderita AIDS tersebut dalam satu bangsal ya, bisa dibayangkan ya. Oke. Nah, biasanya juga tubuhnya kurus kering seperti ini ya, yang menderita penyakit AIDS itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mencegah? Nah, cara kita mencegah penyakit AIDS ya. Oke, belum ditemukan cara pengobatan efektif pastinya karena yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh. Nah, ya. Yang cegahnya adalah karena tadi kontaknya melalui darah, ya, penularannya lewat darah dan kontak seksual, maka cara pencegahannya adalah dengan menghindari dua hal tersebut. Artinya, ya, gunakan jarum suntik steril dan jarum sekali pakai, ya. Jadi ketika kalian periksa darah dan lain sebagainya, pastikan bahwa jarum yang menempel pada kulit kalian itu adalah yang baru dibuka, ya, baru pertama kali. Kemudian periksa darah sebelum transfusi ya, dipastikan tidak terinfeksi. Kemudian hanya lakukan kontak seksual dengan pasangan yang sah atau pasangan suami istri ya. Ini penting. Sebenarnya dalam Al-Qur'an sendiri sudah pernah dijelaskan ya dalam Al-Qur'an. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang bisa nanti bisa langsung jawab ya. Oke, dalam Al-Qur'an ini pernah dikatakan bahwa la taqrabuz zina. Oke, ada yang tahu apa artinya? Silakan yang bisa langsung menjawab. Oke, dalam Al-Qur'an sendiri pernah dikatakan suratnya berbunyi la taqrabuz zina. Ada yang tahu artinya? Janganlah kau mendekati zina, Bu. Ya, Citra Pratiwi ya. Tadi Bintang dapat 1 poin. Ya. Oke, tadi jawab Citra Pratiwi ya. Jaziliyah, Bu. Oh, Jaziliyah, soalnya Citra tadi kebuka juga mic-nya. Oke, Jaziliyah. Ya, oke ya. Sebenarnya lebih lengkapnya la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina. Jadi yang mendekati saja dalam Al-Qur'an tidak boleh ya. Karena barang siapa yang mendekatinya, Allah berfirman bahwa aku akan mengalunginya dengan kalung kesusahan. Ya, itu kalau dalam Al-Qur'an ya. Jadi kalian harus bisa menjaga diri kalian baik-baik ya. Bagaimana caranya kalian bisa menjaga diri kalian, harga diri kalian ya, berteman juga diperhatikan ya, terutama dengan yang lawan jenis ya. Ini pernah kasus juga dulu teman saya sekamar ya, dia punya pembantu dan anak pembantunya nih kerja di Bali waktu itu ya, kerja di Bali. Ketika dia pulang ya, dia badannya kurus kering ya, kurus kering, kok sepertinya gejala-gejala ini. Akhirnya ketika ditelusuri, akhirnya dia ngaku ya bahwa ternyata dia sudah terinfeksi AIDS ya. Jadi udah terkena HIV. Jadi HIV itu nama virusnya, nama penyakitnya itu adalah AIDS ya. Dia sudah terjangkit. Kemudian saya sebulan kemudian bertemu dengan teman saya tersebut, dia bilang sudah nggak ada dek, kata dia.
Apanya nggak ada? Ya yang kemarin anaknya pembantu saya sudah meninggal, jadi sudah tinggal menunggu waktu saja memang ya. Jadi badannya kurus kering dan dia juga nggak mungkin menelusuri ya apa saja yang dia lakukan di Bali dan lain sebagainya. Dan perlu diperhatikan ya bahwa masa inkubasi, jadi ada kita kenal dengan istilah masa inkubasi. Apa sih itu masa inkubasi? Masa inkubasi itu masa mulai dari masuknya virus atau bakteri tersebut sampai timbulnya gejala pertama kali. Itu adalah masa inkubasi. Itu cukup lama untuk HIV atau AIDS. Itu kurang lebih waktunya 5 sampai 8 tahun ya. Jadi kalau seandainya ada yang sudah terkena AIDS ya, loh aku ini kenapa ya kok bisa terkena AIDS, teridentifikasi AIDS ya, gejalanya muncul pertama kali, maka kalian harus menelusuri apa yang kalian lakukan 5 sampai 8 tahun yang lalu. Nah, jadi proses daripada HIV untuk menyerang itu cukup butuh waktu yang lama. Menyerang sel T pada sel darah putih itu cukup butuh waktu yang lama, sehingga ketika teridentifikasi maka kita harus menelisik ke belakang. Apa sih yang kita lakukan 5 sampai 8 tahun yang lalu kok bisa terkena AIDS ya, begitu ya ceritanya. Oke, sampai di sini tentang AIDS dulu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke gangguan sistem reproduksi yang lain? Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Terlebih dahulu, silakan, nggak apa-apa, bebas nyantai aja, bisa bertanya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan tentang HIV atau AIDS. Oke, bebas. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke. Oke, Citra Kuadrat, ini ada Citra Nurma Gumita, ada Citra Pratiwi. Ada yang mau ditanyakan? Ini Citra Kuadrat. Oke, Ica, ini Icanya juga kuadrat ya kayaknya kelas ini ya. Ada Ica siapa? Ica Agustin, satu lagi Ica siapa ya? Oke, ada yang mau ditanyakan untuk penyakit AIDS sebelum saya lanjutkan ke penyakit yang lain? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ke penyakit yang lain ya. Kalau tadi AIDS disebabkan oleh HIV ya, yaitu virus. Nah, sekarang kita lanjut ke penyakit yang lain yaitu gonore ya. Oke. Gonore ini kita kenal dengan istilah kencing ya, kencing nanah ya, bisa dibayangkan ya. Jadi kalau kencing keluar nanah. Wah, ya gimana rasanya ya kencing keluar nanah. Nah, ini disebabkan, kalau tadi disebabkan oleh virus, nah sekarang yang ini disebabkan oleh bakteri. Nah sekarang pertanyaannya, kalian boleh browsing boleh ya, apalagi sekarang lagi viral nih ya, yang lagi viral ada virus corona. Nah pertanyaannya, apa sih bedanya antara virus dan bakteri? Silakan yang bisa, yang bisa bisa menjawab, bisa ini, bisa dinyalakan mikrofonnya, browsing boleh. Apakah perbedaan antara virus dan bakteri? Oke, silakan. Oke, browsing boleh. Tadi barusan 9C bisa jawab. Oh, bisa jawab dong kalian. Apakah perbedaan antara virus dan bakteri? Ya, oke, silakan. Apakah perbedaan antara virus dan bakteri? Oke, ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Bakteri Ya, adalah Bintang. mikroorganisme bersel satu yang dapat hidup di berbagai tempat dan keadaan. Ya, oke, kalau virus? Perbedaannya hanya pada ukurannya yang lebih kecil, Oke. sehingga hanya bisa dengan mikroskop. Betul Atau sekali. Kita dapat ya 1 poin ya, perbedaan virus dan bakteri. Secara ukuran, nih kayak Bintang dapat 1 poin lagi. Secara ukuran, virus itu jauh lebih kecil dibandingkan bakteri. Nah, kemudian tadi Bintang udah mengatakan bahwa bakteri itu bisa tinggal dimanapun. Mau itu di atas benda hidup, benda mati, dia bisa hidup.
ya. Jadi kalau misalkan di atas meja ada bakterinya nggak? Ada dong. Ada virusnya apa tidak? Tergantung. Kenapa? Karena virus kalau mau hidup dia butuh inang. Jadi ceritanya pada penyakit AIDS yang disebabkan oleh HIV, HIV itu sendiri berasal dari simpanse. Tahu simpanse kan kalian ya? Nah, simpanse ini virus yang berada di dalamnya HIV-nya kemudian baru dia berpindah ya dari inang simpanse ke tubuh manusia. Sama ya dengan sekarang yang sedang populer yaitu virus corona. Yang diidentifikasi diperkirakan berasal dari kelelawar. Yang kemudian dia berpindah dari inang kelelawar menuju ke manusia. Nah, kemudian ada beberapa virus lain juga seperti itu. Kemudian dari hewan yang lain, misalkan ada yang dari tikus, kemudian ada virus MERS sendiri itu dari unta ya, yang kemudian berpindah ke tubuh manusia. Ada yang berasal dari ular ya, kemudian berpindah ke tubuh manusia. Nah, yang masih jadi perdebatan saat ini, bagaimana jika dia berada di tempat di luar tubuh inangnya. Jadi misalkan dari manusia satu ke manusia lain berpindahnya lewat di udara, lewat dari benda-benda yang lain, dia bertahan berapa lama? Nah, itu yang masih jadi perdebatan sebenarnya, belum ada kejelasan pasti berapa lama dia bisa bertahan. Apa bisa benar-benar dia bertahan berapa jam di udara atau tidak? Pada pakaian misalkan berapa jam? Nah, itu juga masih jadi perdebatan saat ini. Jadi itu ada beberapa hal penting yang kalian pahami ya, perbedaan antara virus dan bakteri. Jadi yang pertama, cara ukuran virus itu adalah lebih kecil, nanti sambil kalian browsing ya. Itu nanti masuk dalam tugas terakhir kita di bab 1 ini. Ya, ukurannya lebih kecil daripada bakteri. Kemudian kalau bakteri bisa hidup dimanapun, sementara kalau virus dia butuh inang untuk hidup ya. Oke, nah sekarang kita tadi masuk ke Neisseria gonorrhoeae ya, atau gonorrhea sendiri kencing nanah. Kalau tadi disebutkan virus ya namanya HIV pada AIDS, nah sekarang disebutkan oleh bakteri namanya Neisseria gonorrhoeae. Jadi bacanya gonorrhoeae ya. Itu kenapa nama penyakitnya juga diberi nama gonorrhoeae sesuai dengan nama bakterinya. Nah, penularannya kontak seksual ya. Di sini gejalanya karena tadi dinamakan juga kencing nanah berarti merasa sangat kesakitan ya saat kencing ya, dan pastinya keluar nanah. Nah, jika terus-menerus dan tidak diobati maka akan rusak saluran sperma pria dan juga tuba falopi pada wanita yang nanti endingnya bisa menyebabkan kemandulan ya. Nah, bisa dilihat di sini yang kiri adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian yang bagian kanan itu mata pada penderita gonorrhea sendiri. Oke, kemudian yang ketiga, sifilis atau raja singa sama dengan tadi gonore yang disebabkan oleh bakteri, ini juga masih disebabkan oleh bakteri namanya Treponema pallidum ya. Bakterinya ada di sebelah kiri bentuknya, mungkin seperti cacing kecil-kecil ya. Mungkin gejala awalnya terlihat ada luka sebenarnya ini ya. Bukan bintil tapi luka ya. Oke, kemudian juga luka pada alat kelamin, kemudian nanti pada akhirnya bisa menyebabkan kelumpuhan ya, dan juga akan merusak bagian jantung dan juga pembuluh darah. Ini kalau penyakit pada sifilis. Nah, bagaimana jika penderita sifilis ini hamil? Otomatis nanti anaknya juga akan mengidap sifilis. Hal ini juga sama ya. Tadi lupa saya belum jelaskan. Hal ini juga sama dengan AIDS ya, karena tadi AIDS sudah dikatakan dia lewat lewat darah. Jadi kalau ada yang hamil otomatis anaknya juga mengidap AIDS. Mungkin kalian pernah mendengar sebuah kisah yang memilukan ya, bahwa aku sudah terdiagnosis terkena penyakit AIDS tanpa tahu dosaku, karena ternyata ibunya juga pengidap AIDS ya, seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, herpes. Nah, kalau tadi disebabkan oleh bakteri yaitu gonore dan raja singa dan sifilis, maka herpes simplex genitalis ya, herpes simplex genitalis ini disebabkan oleh virus herpes juga tipe 2. Nah, mungkin kalian punya adik yang pernah terkena herpes, jadi penyakitnya gejalanya mirip dengan cacar. Jadi ada bintil-bintil ya, gatal, pedih, kemerahan ya, melepuh ya. Nanti kalau pecah itu keluar air ya, dan rasanya panas. Anak saya juga pernah terjangkit. Nah, cuma bedanya jangan ketika kalian adiknya kena herpes ya, jadi bintil, tapi bukan cacar loh ya. Dia di bagian tertentu, kemudian kamu bilang, dia terkena penyakit sistem reproduksi. Oh tidak ya. Nah, jadi herpes ini bisa menyerang di bagian mana saja.
Nah, tapi berhubung ini letaknya di bagian alat kelamin, itu kenapa diberi nama herpes simplex genitalis. Karena genital itu sendiri artinya alat kelamin. Jadi ini adalah penyakit herpes yang menyerang alat kelamin. Nah, gejalanya udah jelas ya tadi ya, berarti keluar lepuhan kecil-kecil ya, kemudian pecah dan menimbulkan luka. Penularannya bagaimana? Sama seperti sebelumnya ya, melalui hubungan seksual dan juga ditularkan dari ibu kepada janinnya ya. Dan ini sulit sekali sembuh ya, dan sering kambuh setelah beberapa tahun. Nah, kemudian ada lagi ya, dan yang ini sering dialami oleh kaum wanita ya, yaitu keputihan. Keputihan sendiri ini biasanya sering terjadi pada saat awal dan akhir siklus menstruasi. Nah, perlu diperhatikan buat perempuan, kalau cairannya masih normal ya, berwarna putih ke kuningan, putih ya, kemudian di situ tidak berbaunya tidak menyengat ya, maka itu masih normal saja. Tetapi hati-hati jika kemudian sudah berbaunya tidak sedap, apalagi sudah berubah warna keabu-abuan atau sampai kehijauan. Nah, ini yang harus kalian pahami. Itu bisa teridentifikasi terkena penyakit menular seksual tadi, atau bisa juga terkena kanker serviks. Jika sudah cairan pada keputihannya itu sudah berwarna kehijauan, makanya hati-hati. Nah, ini masih ada yang pakaian dalamnya masih dicucikan orang tua mungkin atau pembantu. Ya, untuk pakaian dalam enggak ya, sudah enggak ada ya. Oke, untuk pakaian dalam, celana dalam ya, jadi seyogyanya memang dicuci kalian sendiri dan harus dipisahkan dengan pakaian yang lain. Ya, kenapa? Karena di celana dalam kalian kalau ada keputihan berarti ada jamurnya. Ya, supaya tidak terkena dengan pakaian yang lain. Ya, jadi harus dicuci secara terpisah. Oke, sampai di sini. Silakan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu. Oke, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke bagian kuis? Nah, oke, silakan kalau ada pertanyaan ya, nggak apa-apa, nggak usah ini ya, nggak usah malu ya. Silakan kalau ada yang mengganjal, ada yang nggak jelas, bisa ditanyakan ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bintang, ada yang mau ditanyakan? Ya. Oke, mungkin saya review dulu ya. Jadi tadi yang disebabkan oleh virus ada dua, yaitu AIDS dan herpes ya, di mana AIDS disebabkan oleh HIV virusnya. Kemudian kalau pada herpes itu disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 ya. Kemudian yang disebabkan bakteri itu ada dua ya, yaitu Neisseria gonorrhoeae ya, gonorrhoeae yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhoeae, dan kemudian sifilis atau raja singa yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum ya. Oke, itu untuk rangkumannya secara global pada hari ini ya. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu ya. Oke, silakan kalau mau ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum saya masuk ke bagian kuis. Oke, sudah tidak ada yang mau ditanyakan. Oke, Dina, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu coba dibuka videonya. Nih ya, ini sudah lama. Ini meeting kita terakhir untuk sistem reproduksi ya, untuk bab 1. Next week kita bisa UHA ya. Oke, masih next week kok. Ya, oke. Videonya silakan dinyalakan. Udah siang kan, udah pada mandi ya. Ya, oke, silakan. Belum. Oh, belum. Emang biasa nggak mandi? Masih harum, Bu. Masih harum. Ya, oke. Ini di kalian ketika menuliskan nama pakai namanya sendiri kan ya? Ya, oke ya, sambil saya absen. Alisa, mana Alisa? Oke. Anissa? Ya, oke. Cika Putri, Citra Pratiwi, oke, Dina Aprilia, Dwi Hafidatun, oke, Diah Ayu, nah, kemudian ada Farhat, ya, oke, ya, Bu, ya, silakan. Novita tuh tidak bisa buka, Bu. Novita, ya, kenapa?
Tapi dia tuh dengerin pakai VC sama saya, Bu. Oh, berdua. Iya, Oh iya, nanti japri saja ya. Oke. ya, Bu. Ya, oke. Nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang silakan kalau mau ada pertanyaan dulu. Sebelum saya lanjut ke kuis, sebenarnya Edge ini banyak sekali yang bisa kalian tanyakan kalau kalian ada yang nggak paham. Ini ada yang mengisi dengan tidak diberi nama ya. Rahel, Bintang, Muhammad Firdaus, Lutfia, Kalista, Jazilia, Iwan Madani, Ica. Oke, kemudian ada Hasna. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan saya lanjut ke sesi kuis ya. Yang bisa silakan langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama silakan diperhatikan pertanyaannya. Oke. Bagian manakah yang diserang oleh HIV? Ya, oke. Silakan. Bagian manakah yang diserang oleh HIV? Ya, oke, silakan. Sistem kekebalan tubuh, Bu. Ya, oke. Siapa yang barusan menjawab? Dean. Dean ini masuk nggak tulis nama, nak ya? Saya nulis, Bu. Oh, kok nggak teridentifikasi ya di sini? Ya, oke. Ya, Dean. Oke, sistem kekebalan tubuh. Nah, oke, pertanyaan selanjutnya, di bagian manakah sistem kekebalan tubuh ini? Oke, yang diserang. Silakan. Ada yang bisa menjawab dan tadi ikut dari awal, mungkin tahu di bagian manakah tepatnya sistem kekebalan tubuh yang diserang? Oke, silakan. Oke, tadi yang dengarkan dari awal tahu ya, di bagian manakah tepatnya sistem kekebalan tubuh ini yang diserang? Oke, silakan. Oke, ada yang bisa menjawab? Oke, ini yang tadi dengarkan dari awal di mana? Bintang, mungkin bisa jawab? Masih ingat tadi jawabannya apa? Di mana? Di bagian manakah tepatnya sistem kekebalan tubuh ini diserang? Di sel T, bukan? Ya, betul sekali. Di sel T ya. Di bagian sel darah putih, betul ya? Di bagian sel T. Pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan penyakit yang pada sistem reproduksi ini yang tadi sudah dijelaskan yang disebabkan oleh virus. Oke, apa saja? Oke, yang disebabkan oleh virus. Oke, tadi ada apa saja? Oke, yang disebabkan oleh virus, ada yang tahu? Ya, oke. Fit. Ya, oke. AIDS Ya, sama oke, herpes sim. Oke, Jaziliyah ya. Oke, silakan Jaziliyah. AIDS sama sama herpes simplex apa lagi? ya, betul. AIDS Herpes. dan herpes ya, herpes ya bacanya ya. AIDS dan Oh, herpes herpes. simplex Ya, ya, Bu. simplex genitalis ya. Oke, kalau AIDS tadi disebabkan oleh apa? HIV, kalau yang herpes simplex disebabkan oleh virus herpes tipe 2. Oke, pertanyaan selanjutnya dari gangguan reproduksi tadi, yang manakah yang disebabkan oleh bakteri? Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Saya, Bu. Citra. Citra Pratiwi. Ya, oke, silakan Citra Pratiwi dijawab. Penyakit Neisseria gonore Gonore dan sama sifilis. ya, betul sekali. Neisseria gonore dan sifilis. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah upaya yang kamu lakukan untuk mencegah gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi tersebut? Oke, bisa bebas ini jawabannya. Oke, bisa banyak hal ya. Oke, upaya pencegahan apa yang bisa kamu lakukan untuk menghindari gangguan atau penyakit pada sistem reproduksi tersebut? Oke, silakan. Saya, Bu. Siapa ini? Saya, Bu. Gita Windy. Nadia. Hah, siapa?
Siapa Lutfiah Nadia. Lutfiah. Oke, Lutfiah. Silakan Lutfiah. Menggunakan celana dalam yang berbahan katun dan bertekstur lembut. Oke, boleh. Terus ada lagi? Biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun buang air besar. Betul sekali. Terus ada lagi yang lain? Mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Iya, oke, betul ya. Oke, ya itu beberapa salah satu pola pencegahan ya. Oke, sampai di sini ini sudah beberapa kuis yang saya berikan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, nanti dicek di Google Classroom-nya. Nanti ada satu tugas terakhir. Jadi di materi ini, kenapa Bu kok banyak tugas Bu? Karena memang materinya kompleks ya. Jadi memang materi yang paling kompleks di semester ini ya sistem reproduksi sendiri. Kemudian ada listrik di bab terakhir. Sehingga itu kenapa. Jadi saya menyesuaikan dengan kekompleksan materinya ya. Nah, ini adalah tugas terakhir di materi ini, yaitu yang pertama, kalian tadi sudah ya menyebutkan perbedaan virus dan bakteri. Tadi sebenarnya sudah disinggung, nanti tinggal kalian tulis ulang. Kemudian yang kedua, menjelaskan gangguan pada sistem reproduksi apa saja dan bagaimana upaya pencegahannya ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kita ulangannya masih next week ya. Nanti saya beritahu di grup ya. Jadi tidak minggu ini, masih minggu depan lagi. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sebelum saya tutup. Bu, saya baru Ya. bisa gabung, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Nanti saya share linknya. Siapa namanya, Nak? Husnul Khotimah. Husnul Khotimah. Ya, tadi belum ngetik nama ya di sini ya. Oke, ini Iya, ada Bu. 3 yang tidak menuliskan namanya di sini. Ya, oke, nggak apa-apa. Silakan kalau ada pertanyaan lagi yang lain. Oke, kalau nggak ada saya akhiri ya. Oke. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Nanti PowerPoint-nya saya share di grup WA. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.